Setelah lama menunggu, akhirnya Sauber menyelesaikan susunan pembalap mereka untuk F1 musim 2025. Pilihan jatuh kepada pembalap muda asal Brazil, Gabriel Bortoleto, yang resmi direkrut Sauber untuk menjadi rekan setim Nico Hülkenberg selama 2 tahun ke depan. Pembalap berusia 20 tahun tersebut akan menjadi rookie atau debutan keempat yang akan balapan di F1 musim depan, yang tentu menambah ramai barisan pembalap muda sebagai pembalap generasi baru bersama Kimi Antonelli, Ollie Bearman, dan Jack Doohan. Yang paling spesial, tentu akhirnya F1 kembali dihiasi oleh pembalap asal Brazil setelah terakhir kali Felipe Massa menjadi pembalap yang lakukan 1 musim penuh pada 2017 dan Pietro Fittipaldi jadi pembalap samba terakhir yang lakoni balapan di F1 ketika gantikan Romain Grosjean pada 2020 silam. Kedatangan Bortoleto sekaligus jadi akhir dari perjalanan duet Zhou Guanyu dan Valtteri Bottas yang sudah bersama-sama selama 3 tahun lamanya. Sauber akan memulai era baru pada 2025 nanti dengan pasangan pembalap berpengalaman seperti Nico Hülkenberg yang kita sudah tahu sebagus apa dirinya di Haas dan dikombinasikan dengan talenta menjanjikan seperti Bortoleto. Sebelumnya siapa sih Gabriel Bortoleto ini dan kenapa dia dipilih oleh Sauber daripada Franco Colapinto? Lahir pada 14 Oktober 20 tahun silam di Sao Paulo, Bortoleto memulai karirnya di dunia balap sejak usianya masih 7 tahun dan merajai event-event regional sebelum pindah ke kejuaraan dunia pada 2016. Pertama kali menjajal ajang Formula Single Seater pada musim 2020 di Formula 4 Italia. Bortoleto bisa finish di posisi kelima klasemen dengan koleksi 1 kemenangan. Tak terlalu mencolok di Formula Regional, karir Bortoleto mulai menanjak secara signifikan ketika ia bergabung ke agensi manajemen pembalap yang dimiliki oleh Fernando Alonso dan memulai petualangannya di ajang Formula 3. Tahun lalu, di F3, Bortoleto langsung kompetitif dan meraih gelar juara perdananya sebagai debutan. Meski hanya raih 2 kemenangan di awal, namun Bortoleto sangat konsisten dengan total 6 kali podium dan cuma 3 kali gagal meraih poin dengan sekali DNF saja sepanjang musim. Prestasinya itu langsung membuatnya naik ke Formula 2 dan mencuri perhatian McLaren dengan merekrutnya sebagai pembalap akademi. Awal musim di F2 sempat alami beberapa kesulitan dengan gagal finish dalam 3 balapan beruntun di Arab Saudi serta Australia. Namun, musim Bortoleto baru mulai menyala di Imola dengan raih podium di feature race dan setelah itu ia kembali menampilkan konsistensi yang sangat bagus dengan selalu meraih poin dan mendapat 6 podium tambahan, di mana 2 diantaranya adalah kemenangan. Salah satu kemenangannya yang epik tentu ketika ia berhasil finish terdepan di feature race GP Italia meskipun start dari urutan paling belakang. Konsistensi itulah yang kemudian membawanya bertarung bersama Isaac Hadjar untuk gelar juara F2 musim ini, di mana Bortoleto sekarang unggul 4,5 poin di puncak klasemen dengan sisa 4 balapan di Qatar serta Abu Dhabi. Statusnya sebagai penantang gelar dan potensi untuk mengunci titel F2 setelah musim sebelumnya juarai F3 akhirnya menarik perhatian Sauber untuk merekrutnya. Prospeknya sebagai pembalap yang dimanajeri langsung oleh Fernando Alonso dan pendekatannya sebagai pembalap yang konsisten membuatnya cukup dilirik di F1. Max Verstappen bahkan ikut kagum dengan karir Bortoleto dan sempat berkata jika dia adalah Sauber, maka dia sudah merekrut pembalap kelahiran 2004 tersebut sejak lama. Sauber dan Audi sendiri sejatinya sudah menyepakati kontrak dengan Valtteri Bottas untuk lanjut di 2025 dan 2026, tapi sang pembalap belum diberikan lampu hijau untuk berikan tanda tangan di kontrak barunya tersebut. Mattia Binotto ingin mengeksplor opsi lebih luas dengan kemungkinan untuk melakukan investasi jangka panjang dengan merekrut pembalap muda menjanjikan, yang mana itu adalah Gabriel Bortoleto. Apalagi Sauber terkenal sebagai tim yang cukup sering mengorbitkan pembalap muda berbakat, seperti Kimi Raikkonen, Felipe Massa, Robert Kubica, dan Charles Leclerc. Negosiasi keduanya sudah terjalin sejak GP Belgia, dan meskipun sempat stuck, namun deal antara keduanya berhasil diselesaikan pada GP Brasil pekan lalu, dan Mattia Binotto sukses mendapatkan Bortoleto dari McLaren untuk 2025. Franco Colapinto memang sempat menjadi pilihan yang dipertimbangkan Binotto, tapi sayangnya Williams hanya ingin melepasnya dengan status pinjaman atau Sauber harus membayar sejumlah uang yang kabarnya sebesar $20 juta untuk merekrutnya secara penuh. Nama-nama seperti Theo Porcher yang merupakan produk asli dari Akademi Sauber sejak mereka masih bernama Alfa Romeo juga muncul, tapi ia dianggap tidak sepotensial Bortoleto yang bisa langsung berpotensi juara F2 di musim debutnya.
Mick Schumacher juga sempat dipertimbangkan, mengingat dia adalah pembalap Jerman yang tentu cocok dengan identitas Audi, tapi sayangnya Mercedes hanya ingin meminjamkannya saja. Audi tidak ingin memiliki pembalap dengan status pinjaman, akhirnya mengalihkan pilihannya ke Bortoleto sebagai rekrutan pembalap muda. Selain menjanjikan secara talenta, lagi-lagi pembalap Amerika Latin, terutama Brazil, tentu juga menjanjikan secara marketing, dengan besarnya animo F1 di sana. Colapinto saja meskipun hanya lakoni balapan di sisa musim 2024, tapi dia sudah mampu memberikan Williams profit puluhan juta dolar dari sponsor Argentina yang berdatangan, yang mungkin jadi salah satu alasan kenapa James Vowles meminta sejumlah uang jika ada tim yang ingin merekrutnya. Bortoleto sendiri sudah pasti memiliki sponsor pribadi yang menyokong karirnya yang membawa sejumlah uang ke Sauber. Menerima pinangan Sauber juga merupakan pilihan yang oke bagi Bortoleto, mengingat jika ia bertahan di McLaren, tentu nyaris mustahil baginya untuk bisa menggusur posisi Lando Norris dan Oscar Piastri di sana. Lantas seberapa cerah prospek dari Bortoleto di F1 nanti? Meskipun ia memiliki performa yang lebih bagus ketimbang Behrman, Antonelli, atau Colapinto di F2 musim ini, namun sekali lagi F2 bukanlah patokan dan tidak menjamin jika Bortoleto bisa perform lebih oke dari mereka. Apalagi Sauber sekarang sedang alami krisis dari segi performa, di mana mereka terancam selesaikan musim 2024 tanpa poin sama sekali sebagai penghuni tetap dasar klasemen. Jadi akan jauh lebih baik untuk menurunkan ekspektasi kepada Bortoleto karena fokus utamanya musim depan adalah beradaptasi untuk mempersiapkan diri demi 2026 ketika proyek Audi resmi dimulai. Tapi tak bisa dipungkiri kalau performa Behrman dan Colapinto akan membayang-bayangi Bortoleto musim depan karena kedua pembalap seangkatannya tersebut sudah bisa meraih poin dan buktikan diri jika dia pantas berada di F1. Namun, berada di Sauber yang notabene tim papan bawah saat ini dan keberadaan Mattia Binotto yang sangat memproteksi pembalapnya dari tekanan luar, mungkin akan membantu perkembangan Bortoleto di musim debutnya. Merekrut Bortoleto juga bukanlah tanpa resiko, karena meskipun statusnya sebagai pembalap Akademi McLaren, tapi dia baru sekali saja menjajal mobil F1. McLaren belum memberikannya kesempatan untuk turun ke sesi FP1, dan masih ada satu slot tersisa yang harus dipenuhi McLaren supaya bisa berikan Bortoleto kesempatan kemudikan mobil F1 di sesi FP1 musim ini. Tapi meskipun masih sangat minim pengalaman dengan mobil F1, McLaren memberikan pendekatan yang sangat intensif terhadap perkembangan Bortoleto. Dukungan McLaren bukan hanya soal uang dan fasilitas, tapi benar-benar diurus sampai ke sisi personal karakter untuk memastikan Bortoleto bukan hanya jago di sirkuit, tapi juga memiliki attitude sebagai pembalap F1. Salah satunya adalah bagaimana cara menghandle tekanan dengan mengesampingkan hasil dan fokus ke cara membalap supaya mampu memaksimalkan performa mobil yang terbukti membuatnya begitu konsisten. Selain aktivitas di F2, Bortoleto mengaku banyak habiskan waktu di kantor pusat McLaren di Woking untuk meningkatkan pemahaman serta pengetahuannya tentang F1. Mulai dari cara berkomunikasi ke engineer, cara memberikan feedback yang baik, sampai jam simulator yang tinggi. Jadi meskipun ia cuma baru diberi satu kesempatan kemudikan mobil F1, pendekatan Bortoleto yang terbentuk dari masa belajarnya di McLaren bisa jadi bekal yang solid untuk musim debutnya nanti. Perekrutan Bortoleto ini juga seperti melanjutkan tren yang terbentuk sebagai efek dari penampilan impresif Ollie Behrman dan Colapinto. Pembalap-pembalap muda mampu membuktikan diri jika mereka bisa bersaing di tengah ketatnya persaingan di F1 dengan mentalitas dan pendekatan yang fresh. Apapun hasilnya nanti, kehadiran talenta muda seperti Bortoleto dan ketiga rookie lainnya musim depan harus diapresiasi serta disambut baik sebagai regenerasi bakat yang akan membangun fondasi dari masa depan F1. Memang, tidak ada jaminan mereka semua akan langsung gacor, tapi namanya juga pembalap rookie. Pasti ada kalanya mereka buat kesalahan dan belajar dari situ. Selama mereka menampilkan attitude dan profesionalitas sebagai seorang pembalap dengan belajar dari kesalahan dan selalu improve dari waktu ke waktu, kami yakin pembalap-pembalap muda ini bisa survive dalam jangka panjang. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.